Episode 36 Pertahanan Terakhir, Fajar menembus celah-celah atap seng, menyorot wajah pucat Ren yang tertidur bersandar pada dinding. Saat matanya terbuka, ia merasakan nyeri luar biasa di rusuk kiri, gerakan sedikit saja membuat napasnya tercekat. Tapi malam nanti, ia tahu, latihan akan berlanjut. Ia meraba perban yang membungkus dadanya, basah oleh darah baru. Hari ini, Radomir berkata ia akan belajar menangkis. Bagaimana menghadapi pukulan yang tidak bisa ia hindari, bagaimana tetap berdiri saat hantaman datang satu persatu. Di dalam kepalanya, suara Ivar terus bergaung, suara yang selalu menyebutnya lemah. Gudang latihan, malam tiba, Ren berjalan perlahan menuju gudang, langkahnya pincang, Gregor menatapnya tanpa komentar. Di dalam, Radomir sudah berdiri di tengah lantai, kedua tangannya bersedekap. Di sampingnya, tergantung 4 karung pasir setinggi dada manusia. Karung-karung itu berayun perlahan, berat dan senyap. "Kau sudah siap?" tanya Radomir, nadanya datar. Ren menarik napas pelan. "Aku siap." Radomir menunjuk karung pertama. "Kau akan berdiri di tengah, kau tidak boleh mundur, kau hanya boleh menangkis. Kalau kau mundur, latihan selesai." Ren menelan ludah, tangan kanannya masih bengkak, rusuk kirinya terasa remuk, tapi ia mengangguk. "Baik." Radomir meraih tali tambang, lalu menarik dengan kuat, karung-karung itu mulai bergerak, berayun dalam pola acak. "Setiap pukulan yang tidak kau tangkis akan menghancurkanmu, ingat itu." Ren berdiri di tengah, kaki terbuka selebar bahu. Saat karung pertama meluncur, ia mengangkat lengan untuk menahan. Bruk, hantaman itu mengguncang seluruh badannya, lututnya hampir ambruk, ia menahan napas, mencoba tetap tegak. Karung kedua meluncur dari arah belakang, Ren memutar pinggang, menangkis dengan siku, dentuman keras membuat tulang lengannya nyeri. Karung ketiga datang lebih cepat, Ren hanya sempat mengangkat tangan separuh. Bruk, karung itu menghantam rusuk kirinya, penglihatannya gelap sekejap, napas terpotong, ia berlutut 1 detik, lalu memaksa berdiri. Radomir menghela napas, "Kalau kau mau bertahan hidup di ring, kau tidak boleh membiarkan pukulan bersarang, tidak ada belas kasihan." Ren memejam mata, menggigit lidahnya agar tetap sadar. Karung keempat datang dari sisi kanan, ia memindahkan berat badan, mengangkat lengan, pukulan itu tetap mendorongnya mundur 2 langkah. Radomir berbicara tanpa emosi, "Itu langkah mundur pertama, 2 langkah lagi, latihan selesai." Ren menunduk, darah menetes dari bibirnya ke lantai. Karung-karung itu terus berayun tanpa henti, ritmenya tidak teratur, kadang datang bersamaan, kadang bergantian. Ren harus membaca gerakannya, menebak arah, dan memutuskan dalam sepersekian detik. Setiap hantaman membuat luka lama kian terbuka, setiap tangkisan membuat tangannya lebih berat, tapi ia tetap berdiri. Ia teringat malam itu, saat orang tuanya mati dibunuh, ia bersembunyi di balik peti kayu, mendengar suara pukulan, jeritan, lalu senyap. Saat ia menemukan mereka, wajah ibunya masih setengah terbuka. Ren mengepalkan tinju, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi hanya menonton. Setelah 15 menit yang terasa seperti 5 jam, hanya 1 karung yang masih berayun, tubuh Ren gemetar hebat, napasnya pendek-pendek, kakinya tak mau bergerak lagi. Karung itu meluncur perlahan, seperti menunggu kepastian. Ren merendah, menahan lengan di depan rusuk. Saat karung mendekat, ia memutar pinggang dengan sisa tenaga. Brak, karung terpental ke samping, tangannya mati rasa, tapi ia masih berdiri. Radomir menatapnya lama, kali ini matanya tidak sekeras sebelumnya. "Kau bertahan lebih lama dari yang kubayangkan." Ren menunduk, hampir roboh. "Belum cukup." Radomir mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Untuk malam ini, cukup." Ren menatap lantai, ia baru sadar kakinya berdarah karena retak di telapak, tapi di dadanya, ada rasa aneh yang nyaris seperti bangga. Gudang Gregor, saat ia berjalan terpincang keluar, Gregor berdiri di pintu, tangan Gregor memegang termos. "Kau mau air?" tanyanya singkat. Ren menatapnya heran. "Kau tidak biasanya peduli." Gregor mendengus, "Bukan peduli. Kalau kau mati di sini, aku yang harus bersihkan mayatmu." Ren tersenyum lemah, itu alasan yang bagus. Ia menerima termos, meneguk perlahan, airnya hambar, tapi menghangatkan tenggorokan. Malam itu, Ren kembali tidur di sudut gudang, luka-lukanya terasa membakar. Tapi di dalam dirinya, ada keyakinan kecil, ia mulai percaya bahwa ia bisa berubah. Ia belum petarung hebat, ia belum jadi yang terkuat. Tapi ia tidak lagi hanya seorang saksi. Episode 37 Serangan Balasan. Hujan turun deras malam itu, air merembes masuk melalui atap seng yang berlubang, menetes di atas lantai gudang. Ren berdiri di tengah, napas masih berat, pakaiannya basah oleh keringat dan hujan yang bocor,
luka-lukanya belum pulih, tapi Radomir sudah memulai latihan berikutnya. Kau sudah belajar bertahan, ujar Radomir perlahan. Tapi pertahanan yang hanya menunggu pukulan akan membuatmu mati cepat. Malam ini, kau akan belajar balasan. Ren mengangguk, meski kepalanya pening. Di tengah gudang, Radomir menyiapkan 3 balok kayu bergantung dengan rantai, tingginya setara dada manusia, masing-masing memiliki tanda lingkaran merah di sisi kanan dan kiri. Kau akan menangkis pukulan mereka. Radomir menunjuk tanda merah, lalu memukul balik tepat di sini. Kalau balok tidak bergoyang cukup jauh, berarti balasanmu tidak efektif. Ren mengatur posisi kuda-kuda. Satu langkah salah, lututnya bisa ambruk. Kau siap? Ren menarik napas panjang. Siap. Radomir menendang balok pertama perlahan. Kayu itu berayun mendekat. Ren merendah, tangan kirinya menahan sisi balok. Saat ia merasa hentakan kayu, ia memutar pinggang dan melepaskan pukulan lurus ke lingkaran merah. Brak, balok bergoyang mundur 2 meter, Radomir menilai tanpa banyak ekspresi. Pukulan cukup, tapi gerakanmu lambat, cepatlah. Balok kedua datang dari samping, Ren mencoba menangkis dengan lengan kanan yang masih memar, rasa sakit langsung membakar sekujur tulang, ia menahan teriakan, lalu memukul balik. Pukulan meleset sedikit di bawah tanda merah, balok hanya bergeser setengah meter. Ulang, balok kembali berayun, Ren menangkis, memukul balik, menangkis, memukul balik, 10 kali, 20 kali, napasnya sesak, ototnya panas, setiap kali ia terlambat, Radomir hanya berkata dingin. Lambat, ulang, adegan, luka yang terbuka pada pukulan ke-31, balok menghantam rusuk yang sudah retak, tubuh Ren terpelanting ke belakang, darah memercik dari bibirnya, ia berusaha berdiri, namun kakinya gemetar hebat. Radomir berdiri diam, menatapnya, kau pikir lawanmu akan menunggu kau menarik napas? Ren menunduk, tangannya mencengkeram rusuk, tubuhnya serasa mau roboh. Tapi dalam kepalanya, bayangan orang tuanya muncul lagi. Ia menggertakkan gigi, aku belum selesai. Balok terakhir datang lebih cepat. Ren tahu kalau ia gagal menangkis, tulangnya akan patah total. Dalam sepersekian detik, ia memutuskan, kaki kanan mundur setengah langkah, pinggang memutar, lengan kiri menangkis dari bawah. Untuk pertama kali, gerakan itu sempurna. Kayu terpental naik sedikit, Ren memanfaatkan celah, memindahkan berat badan, lalu menghantam tanda merah dengan pukulan penuh tenaga. BRAKK, balok terpental 4 meter, rantainya berderit menahan beban, Ren berdiri mematung, dada naik turun, darah mengalir dari luka di bibir. Radomir mendekat, ia meraba rantai yang masih bergetar. Balasan yang bersih, gumamnya, itu pertama kalinya kau benar-benar menguasai waktu. Ren hampir terjatuh, tapi ia menahan diri, memaksakan senyum kecil. Percakapan Ren menatap gurunya, berapa lama, sampai aku bisa melakukan itu tanpa harus hampir mati? Radomir menatapnya datar, kalau kau beruntung, 6 bulan, kalau tidak, setahun, atau mungkin kau mati di pertarungan pertamamu. Ren terdiam, ia memejam mata, menarik napas panjang. Kalau aku mati, tapi aku tidak akan berhenti. Radomir memandangi wajah remaja itu beberapa detik, seakan menimbang sesuatu. Kau mulai mengerti, serangan balasan bukan hanya teknik. Ini sikap, kau membuat lawan tahu, setiap kali mereka menyentuhmu, mereka harus membayar harga. Ren mengangguk pelan, gudang Gregor, saat ia keluar terpincang, Gregor masih duduk di kursi kayu, ia menatap Ren dari balik asap rokoknya. Kau tampak seperti bangkai, gumam Gregor, Ren tersenyum tipis, setidaknya aku bangkai yang bisa memukul balik, Gregor terkekeh pelan. Kalau kau bisa hidup sampai bulan depan, mungkin kau akan jadi sesuatu. Ren berjalan ke sudut gudang, merebahkan tubuhnya di atas peti tua, dadanya sakit, perutnya perih, tapi malam itu ia tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya, karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa tidak hanya menjadi korban. Episode 38 Undangan dari Ring Bawah Tanah, Ren terbangun pagi itu dengan rasa sakit yang menembus hingga ke tulang, setiap tarikan napas menusuk, seperti pisau mencabik-cabik rusuknya, tapi di balik luka-luka itu, ada semacam kepuasan yang sulit dijelaskan. Ia bisa menangkis, ia bisa memukul balik, dan Radomir tidak lagi memandangnya seperti sampah yang tak berguna. Di sudut gudang, Gregor duduk merapikan catatan. Ketika Ren bangkit perlahan, Gregor menoleh, sebatang rokok masih tergantung di bibirnya. Kau kelihatan lebih kurus, Ren menghela napas. Rasanya sebagian berat badanku keluar dalam bentuk darah. Jangan terlalu bangga dulu, balas Gregor, malam ini, latihanmu selesai lebih cepat, ada seseorang yang ingin kau temui. Ren mengangkat alis. Siapa? Gregor menatapnya lama sebelum menjawab. Bos ring pertarungan ilegal. Tak lama kemudian,
Pintu gudang berderit terbuka, seorang pria berpakaian hitam rapi masuk, rambutnya licin disisir ke belakang, wajahnya pucat, matanya cekung, di tangannya, map kulit hitam. Radomir berjalan mendekat, mengangguk singkat, "Grigor." "Radomir," sahut pria itu, suaranya berat, hampir tanpa intonasi. Grigor mengamati Ren seperti sedang menilai hewan di pasar. "Ini anaknya?" "Iya." Ren menggenggam kain kaosnya yang sobek, mencoba berdiri tegak. "Apa yang kau mau?" tanyanya, suaranya serak. Grigor membuka map, isinya foto-foto ring bawah tanah, tempat sempit, lampu kuning redup, ratusan orang berteriak di sekeliling arena kecil berbentuk lingkaran. "Aku dengar kau cukup keras kepala untuk berdiri meski tulangmu retak," kata Grigor pelan. "Itu menarik." Ren menahan tatapannya, berusaha tak memperlihatkan ketakutan. "Dan kau pikir aku siap bertarung di sana?" Grigor tersenyum tipis, senyum yang dingin, sama sekali tak hangat. "Tidak, kau belum siap. Tapi ring ini tidak peduli kau siap atau tidak, mereka hanya mau darah dan tontonan." Ren merasakan tengkuknya meremang. "Aku tidak peduli apa yang mereka mau," balasnya, pelan, "aku mau jadi cukup kuat untuk tidak hanya berdiri, aku mau menang." Grigor menutup map itu dengan bunyi lembut, "Bagus, dalam seminggu, aku akan mengatur pertarungan pertamamu, hadiah untukmu, sebagai pendatang baru." Ren mengerutkan kening, "Hadiah?" Grigor mendekat, membungkuk sedikit hingga wajahnya sejajar dengan Ren. "Hadiah berupa kesempatan untuk tidak mati di ronde pertama." Ia berbalik dan melangkah keluar gudang tanpa menoleh lagi. Radomir hanya berdiri mematung, tak mengatakan apapun. Malam itu, latihan dimulai lebih cepat. Radomir menyiapkan manekin kayu dengan bantalan di dada dan pelindung kepala. "Kau sudah belajar menangkis dan membalas, sekarang kau harus belajar memukul dengan niat membunuh." Ren menelan ludah, bagaimana caranya? Radomir memutar pergelangan tangannya, sendi-sendi tangan berderak. Dengan menghapus keraguan, ia mendekat ke manekin, mengangkat tinjunya perlahan, tanpa aba-aba. Radomir melepaskan pukulan lurus ke wajah manekin. "Bruk," pelindung kepala kayu retak separuh, bagian dagu terlepas. Ren mundur setengah langkah, tertegun. "Itu," suaranya tercekat, "itu bukan kekuatan," kata Radomir, menatap serpihan kayu yang jatuh. "Itu keputusan. Saat kau ingin lawanmu tak bangun lagi, pukulanmu akan berbeda." Ren menatap kepalan tangannya sendiri, jemarinya gemetar. Di dalam kepalanya, Ren mendengar suara kecil yang menakutkan, bagian dirinya yang rela melakukan apa saja untuk tidak jadi korban lagi. "Jika aku harus mematahkan rahang orang lain, aku akan melakukannya. Jika aku harus menghancurkan hidup seseorang di ring, aku akan melakukannya." Radomir menatapnya lama, seolah membaca pikirannya. "Latih tanganmu sampai mereka tak goyah," ucap Radomir pelan, "dalam seminggu, ring itu akan menelanjangi segala kelemahanmu. Jika kau ragu, kau mati." Ren mengangguk perlahan. Adegan, gudang sunyi malam makin larut. Hujan sudah berhenti, meninggalkan bau lembab. Ren tetap berdiri di depan manekin kayu, tinjunya terangkat, bahu gemetar. 1 pukulan, 2 pukulan, 10 pukulan, 100 pukulan, tangannya berdarah, kulit sobek, tapi ia terus memukul. Karena kini ia tahu, dalam 7 malam, ia tak hanya akan diuji, ia akan dipaksa membuktikan, apakah semua luka dan rasa sakit itu berarti sesuatu. Episode 39 Nama lawanmu, 7 hari, itulah waktu yang diberikan Grigor. Bagi Ren, 7 hari itu terasa seperti 1 tahun penuh siksaan. Setiap malam, Radomir memaksanya memukul manekin kayu sampai persendiannya panas dan berdenyut. Setiap pagi, Grigor mengolesi lukanya dengan cairan yang perihnya melebihi luka itu sendiri. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, satu bayangan selalu muncul di kepalanya, wajah kedua orang tuanya yang bersimbah darah, malam ketika seluruh hidupnya runtuh. "Jika aku tidak mau jadi korban, aku harus menjadi seseorang yang ditakuti." Gudang sepi, hari ke-7 datang, gudang lebih senyap dari biasanya. Ren duduk bersandar di peti, membalut kepalan tangannya yang memar. Radomir berdiri di sampingnya, menatap langit-langit seng yang bocor. "Kau tak harus pergi malam ini," kata Radomir tiba-tiba. Ren mengangkat kepalanya, "Kau sendiri yang bilang, aku harus belajar membalas. Kalau aku tidak pergi, semua ini sia-sia." Radomir tidak menjawab, ia hanya menatap manekin kayu yang sudah setengah hancur. Pukul 8 malam, suara mesin mobil berhenti di luar gudang. Grigor melangkah masuk, wajahnya tetap pucat tak berperasaan, di tangannya, selembar kertas kusut. "Kau sudah siap?" tanyanya datar. Ren berdiri perlahan. "Aku sudah menunggu 7 malam, katakan saja di mana." Grigor melempar kertas itu, Ren menangkapnya, "Lokasi ring, dan nama lawanmu." Ren membuka kertas itu, tulisan tangan yang kasar mencatat 1 nama,
Begitu ia membacanya, tengkuknya seolah disiram air es. Dia loh, Slava the Butcher, gumam Ren, suara tercekat. Siapa dia? Gregor berdiri dari kursinya, tatapannya berubah serius. Kau belum pernah dengar, Ren menggeleng perlahan. Radomir menarik napas berat. Slava, dia bukan petarung pemula. Dia jagal di ring itu, menang lebih dari 30 kali. Separuh lawannya dibawa pulang dalam kantong mayat. Ren menatap nama itu di kertas, lidahnya keluh. Dan kau menyuruhku melawannya, pertama kali aku masuk ring. Grigor mengangkat alis tipis, kau bilang kau mau membuktikan diri. Kalau ingin jadi sesuatu di dunia bawah tanah, kau harus diingat. Satu-satunya cara agar orang ingat namamu, adalah dengan melawan orang yang semua orang takuti. Gregor berdeham, nada suaranya penuh peringatan. Kalau kau masuk ring malam ini, kau harus siap tak pulang. Ren mengepalkan kertas itu di tangannya. Sesuatu dalam dirinya, mungkin bagian yang sudah mati sejak lama, malah merasa semakin tenang. Kalau aku mati, setidaknya aku mati bukan sebagai pecundang. Radomir memalingkan wajah, Grigor tersenyum kecil, senyum yang tak membuat siapapun nyaman. Bagus, katanya, mobil menunggu di luar, kau punya 1 jam untuk bersiap. Ren berjalan ke sudut gudang, menukar baju lusuhnya dengan kaos hitam bersih yang Radomir sodorkan, ia merapikan perban di tangan, menarik napas dalam-dalam. Gregor mendekat dan menepuk pundaknya, dengar, bocah, aku tak peduli kau menang atau kalah, tapi kalau kau pulang hidup, kau akan lebih kuat daripada siapapun yang pernah kau temui. Ren mengangguk, aku tak berniat mati malam ini. Radomir menatapnya lama sebelum akhirnya bicara pelan. Kalau kau ingin bertahan, kau harus pukul dia pertama, dan kau harus pukul sekeras mungkin. Ren mengepalkan tinjunya, merasakan denyut perih di balik perban, tapi di balik semua rasa sakit itu, ada keyakinan baru. Aku tidak akan jadi mangsa lagi. Pintu gudang berderit ketika ia membukanya, hujan sudah berhenti, meninggalkan jalanan licin yang memantulkan lampu mobil. Ren menoleh sekali ke dalam gudang, Radomir berdiri tegak di ambang pintu, Gregor menyalakan rokok, asap putih melayang di udara. Pergilah, kata Radomir datar, dan buktikan semua luka ini ada harganya. Ren berjalan menuju mobil, pintu belakang terbuka, saat ia naik, jantungnya berdetak begitu kencang hingga telinganya berdengung. Tapi kali ini, itu bukan hanya rasa takut, ada sesuatu yang lain. Rasa lapar, lapar untuk menang. Episode 40 Ring Bawah Tanah, mobil hitam itu melaju tanpa suara menembus gang-gang gelap di tepian kota. Ren menatap keluar jendela, lampu neon berkedip-kedip di antara hujan tipis yang turun lagi. Dadanya berat, seakan seluruh udara tak mau masuk ke paru-parunya. Di sampingnya, Grigor duduk tanpa sepatah kata pun, sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecil. Setiap gerakan pria itu membuat Ren semakin sadar, malam ini bukan sekadar latihan, ini malam ketika tulang bisa patah, nyawa bisa diambil, dan semua orang hanya akan bertepuk tangan. Hanya itu yang dunia ini pedulikan, darah, kekalahan, dan tontonan. Setelah 30 menit, mobil berhenti di sebuah gudang tua di dekat pelabuhan, cat temboknya mengelupas, papan nama berkarat tergantung miring, di bawah lampu redup, satu pintu logam besar berdiri setengah terbuka. Grigor turun duluan, menoleh singkat ke arah Ren. Turun, kau tidak akan punya banyak waktu untuk beradaptasi. Ren meraih pegangan pintu, tangannya sedikit gemetar, tapi ia memaksa dirinya keluar. Saat kakinya menjejak tanah basah, aroma asin laut bercampur bau oli menyergap hidungnya. Grigor berjalan mendahului, mengetuk pintu logam, seorang penjaga berjaket kulit membuka, menatap Ren dari atas ke bawah dengan tatapan muak. Ini bocah yang mau mati itu, tanyanya. Ren menegakkan bahu, bukan mati, bertarung. Penjaga itu mendengus, sama saja, mereka berjalan menuruni tangga sempit, suara bergemuruh kian jelas, tepat di bawah gudang, lorong beton terbuka menjadi sebuah aula luas setinggi 2 lantai, ratusan orang berkumpul di sekeliling lingkaran pagar besi setinggi pinggang, lampu kuning menyinari arena bundar berlantaikan semen, disinilah, nama dan tulang orang-orang dihancurkan. Grigor menunjuk sebuah pintu besi di sisi kiri, masuk, ganti bajumu. 5 menit lagi kau dipanggil. Ren mengangguk kaku, ia melangkah masuk ke ruangan pengap berisi bangku panjang dan sebuah cermin retak, di sudut, kotak kayu berisi sarung tangan kain dan perban kotor. Ia menatap wajahnya di cermin, mata cekung, pipi memar sisa pukulan latihan Radomir, seorang anak yatim piatu berumur 17, yang tak punya siapa-siapa. Ren menghela napas panjang, aku di sini bukan cuma untuk jadi korban, bisiknya pada bayangan sendiri. Aku di sini untuk membuktikan aku tak bisa diinjak lagi. Perlahan ia membuka kaos lusuhnya, mengenakan celana kain yang disediakan panitia.
ia membalut kepalan tangannya dengan perban baru. Saat ia merapikan rambut kusut, pintu berderit terbuka. Seorang pria pendek dengan mikrofon berdiri di bibir arena. Suaranya serak bergetar, memecah sorak penonton. Malam ini, pertarungan pemanasan, pemula melawan legenda, kita sambut, pendatang baru tanpa nama. Sorak penonton pecah menjadi ejekan, dan lawannya, sang pembantai ring, pemilik 30 kemenangan tanpa kalah, SLAVADBUTCHER. Penonton menjerit, beberapa melempar botol kosong ke pagar besi. Dari pintu seberang arena, seorang pria tinggi dan kekar muncul, kepala botak berparut, mata redup tanpa ekspresi, tangannya sebesar kepala Ren, jarinya bengkok seperti pernah patah belasan kali. Ren merasakan napasnya tercekat, tubuhnya menolak maju, tapi kakinya melangkah sendiri. Saat ia memasuki arena, sorak-sorai berubah jadi desisan. Lihat itu, bocah kering, kasihani dia, paling bertahan 1 menit. Ren menunduk, menarik napas dalam-dalam, suara Gregor di kepalanya mengiang. Kalau kau pulang hidup, kau akan lebih kuat daripada siapapun yang pernah kau temui. Slava berdiri di depannya, menatapnya datar, bibirnya terangkat sedikit. Kau bahkan belum tumbuh bulu di dagumu. Ren mengangkat kepalan tangan, aku tak perlu bulu, aku cuma perlu alasan untuk menang. Slava mendengus, bagus, aku juga punya alasan, aku lapar. Pria itu merunduk sedikit, kuda-kuda merendah. Wasit berdiri di tepi lingkaran, mengangkat tangan. 3. Ren merasakan detak jantungnya di ubun-ubun. 2. Seluruh suara penonton lenyap, hanya ada suara napasnya sendiri. 1. Saat tangan wasit turun, Slava menerjang. Pukulan pertama melayang begitu cepat, Ren nyaris tak melihat, insting yang Radomir tanamkan mengambil alih, ia menunduk, pukulan itu lewat setipis rambut di atas pelipisnya. Darah menyembur dari bibirnya yang terserempet, tapi tangannya sudah terangkat, memukul balik, tinju kanan menghantam tulang iga Slava. Slava meringis, mundur setengah langkah, penonton bersorak kaget, Ren berdiri tegak, pundaknya bergetar, untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa puas yang asing, aku bisa menyakitinya, pertarungan baru saja dimulai.